Memang sejarahnya petani dengan TNI itu seperti apa sih Bang? Sampai keren banget gitu kayaknya. Abang sampai terjun ke sawah kayak gini. Tugas dari Bapak Presiden, ketahanan pangan, TNI harus mempunyai peran yang signifikan. Menggerakkan petani, menyemangati petani dengan ketahanan pangan yang kuat, ekonomi kuat. Artinya apa? Negara juga kuat. Kemarin kalau hasil percobaan kita di Tirtayasa bisa meningkat sekitar 1,5% ya. Dari awalnya 5 ton jadi 7 ton gitu. Wah itu sih luar biasa ya. Nah yang kita mau terapin di sini yang bisa potensi sampai 12 ton. Ini lihat, nanamnya di sini jajar legowo. Jajar legowo ini yang belum tahu ya anak milenial, tolong diterangkan sedikit nih. Wah ini ada bidadari di tengah sawah nih. Aduh. Setelah ini kita colokin ke tanah. Mana aja ya? Terus langsung di scan, cuman ini aja kan yang N-nya aja. Jadi harganya cuma 175.000. Jadi petani bisa efisiensi ya. Ngepres harga di biaya pupuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adegan gue, ketemu lagi bersama gue Abang Narji, si Juragan Lahan. Hari ini gue bakal kembali ke sawah. Tapi ini sawah yang tidak biasa. Karena sawah ini katanya dikelola dengan sebuah instansi, kemudian dia bekerja sama dengan pihak-pihak pertanian. Dan ini tujuannya adalah untuk memberdayakan petani dan lahan tidur yang ada di sini. Di mana ini? Tepatnya saya berada di desa Cipocok, Serang, Banten. Wah jauh banget nih dari Tangsel nih. Kita sama-sama orang Banten tapi ujung ke ujung. Nah di sini apa uniknya sih pertanian padi yang ada di sini? Ikutin nih, seru banget. Waduh, kok petani di sini mobilnya serem ya? Wah, ini dari sini kayak bukan petani sembarangan nih. Mobilnya gue takut nih kayak gini. Waduh, assalamualaikum. Selamat datang di Kota Serang. Terima kasih banyak. Waduh, saya bingung. Kok ini saya kan TANI. Kok ini ketemunya TNI? Memang dari dulu sejarahnya TNI sama Tani itu selalu berkolaborasi. Waduh, ini dengan Bapak Fajar Catur ya. Bapak level ini dari mobilnya kayaknya. Bapak ini kayaknya Dandim ya. Saya dari Serang. Oh, Dandim Serang. Lah kok ada di sawah ngapain? Ini Bang, salah satu tugas saya. Izin bang. Maaf dipakai kayak saya bang. Biar suaranya nyaring bang. Nah, itu gimana tuh kisahnya? Kok TNI kok ada di sawah nih? Jadi gini Mas Haji, kita mempunyai tugas tambahan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Bagaimana caranya? Yaitu mengoptimalkan lahan-lahan yang sudah ada, kemudian menggunakan berbagai komponen. Mas, kami mengambil teman-teman anak-anak muda dari Bandung, dari Jakarta untuk mengoptimalkan sawah yang ada di Serang ini. Jadi yang semula 5 ton misalnya, kita punya target 10 ton sampai 12 ton. Sehingga ini memaksimalkan. Emang selama ini kendala petani apa sampai tidak maksimal tuh? Ini masalah literasi tentang pupuk, kemudian literasi pertanian, manajemen keuangannya yang kurang bagus. Nah ini kan di zaman yang serba sudah maju ini, teknologinya sudah berkembang dan sebagainya. Ini harus dimanfaatkan. Makanya saya ngajak teman-teman ada dari Habibie Garden, dari Mas Tani, sehingga pertanian itu yang ada di Kota Serang menjadi lebih efektif dan optimal gitu. Waduh, ntar kita ngobrol sambil jalan-jalan ya, nih bang. Kita lihat nanti. Tapi satu
pertanyaan saya lagi nih buat abang nih. Ya. Memang sejarahnya petani dengan TNI itu seperti apa sih bang? Sampai keren banget gitu kayaknya. Abang sampai terjun-terjun ke sawah kayak gini. Nah, ini tugas dari Bapak Presiden. Oh gitu. Dan juga untuk dari Bapak Kasat, Panglima TNI menyampaikan pada kami bahwa untuk ketahanan pangan TNI harus mempunyai peran yang signifikan. Oh. Ya, salah satunya bagaimana kita mempunyai Babinsa, bagaimana Babinsa untuk menggerakkan petani, menyemangati petani, memotivasi petani, karena dengan ketahanan pangan yang kuat, ekonomi kuat, artinya apa? Negara juga kuat. Oh, itu dia. Berarti apapun juga di Indonesia nggak bisa hidup tanpa petani. Betul. Betul. Iya, seandainya terjadi suatu pertempuran yang besar, tetap aja kita butuh makan. Nah, disitulah jasanya petani. Makanya keren banget kolaborasi antara TNI dengan petani. Sawahnya di mana sih, Pak? Ini di belakang. Oh, di belakang sini. Saya pakai sepatu dulu, Pak. Saya lengkap nih sepatu aja doreng Mas Narji. Oh, sepatunya juga keren, Pak ya. Ada nggak satu buat saya, Pak? Oh, ada. Ada. Ambilin. Waduh. Saya juga ganti sepatu deh. Kayaknya ini kita memang padinya padi yang sawahnya agak ini ya, lumpurnya agak dalam ya. Agak dalam. Berarti, aduh ini kan sepatu yang nyinggung perasaan saya nih. Kalau abang kan pakai segitu, saya bisa sedengkul nih. Oh. Saya pernah lu kelelep di sepatu bot. Oke, kita ke sana yuk. Bang, izin ini lahan berarti milik masing-masing petani ya? Ya, ini ada yang nyewa, namun petani ini kan kesulitan dalam pembiayaan, Mas Narji. Terus? Jadi kadang-kadang mereka harus ke tengkulak dan sebagainya. Sehingga kita ada program, ada teman kami yang membiayai, jadi menjauhkan petani dari tengkulak. Oh gitu. Sehingga kita mendukung pupuknya, bibitnya, modul penanaman dan sebagainya. Sehingga ini bisa menjadi hasilnya lebih optimal. Kami punya target yang semula petani itu hanya 5 ton, dengan menggunakan modul kami ini bisa 12 ton. 1 hektar? Iya. 1 hektar kami 12 ton. Ini sudah ada terbukti yang kemarin di wilayah kami yang di Tirtayasa itu bisa sampai 9 ton. Biasanya sudah, petani 5 ton, sekarang 9 ton. Sudah mencapai 9 ton? 9 ton. Wah itu ini pencapaian yang luar biasa ya Bang? Hampir 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat. Iya. Ini kendala petani di sini apa sih Bang? Ya pupuk barangkali ya Mas ya. Kami pupuk, kemudian sebagai pembiayaan dalam pertanian, literasinya kurang. Literasi, pembiayaan, karena kita masih kebanyakan petani konvensional ya. Itu. Makanya hebat banget nih ngedatengin dari Bandung, dari teman-teman penggiat pertanian, agar yang penting maksimal kayak gitu ya. Nanti kita temukan Mas, kita juga ada di sana ada tim-tim kita. Kami gandeng dari Bandung, dari Jakarta untuk. Berarti ini udah sistem pertanian modern ya? Ini menggunakan lebih baik Jajar Legowo. Jajar Legowo. Iya, nanti akan diterangkan sama ahlinya. Oke deh. Ya. Waduh ada traktor juga di sana. Ya. Ntar saya coba. Ya. Oke, menarik banget nih. Gue pengen ngebajak sawah pakai traktor. Wah. Yang di sini berapa hektar, Bang? Ini kami punya 4 hektar, Mas. Jadi demplot ini kita akan sosialisasikan kepada para petani yang ada di sini. Ada demplot yang untuk sawah 1 hektar. Jagung 1 hektar. Kemudian ada hortikultura yang lain itu ada 2 hektar. Sehingga dengan menggunakan modul kita tujukan kepada petani supaya mereka mempunyai motivasi yang bagus untuk menanam. Berarti yang di sini, wah ini ada garis-garisnya gini ya? Ya, pakai pola ya? Pola. Ya. Ini ntar kita tanya tuh pakai sistem Legowo. Jajar Legowo ya. Ini berarti bukan lahan yang pertama ya? Sebenarnya udah sempat ada yang panen di Tirtayasa sana ya? Sudah ada 100 hektaran gitu Mas yang kita berikan pendampingan. Pendampingan itu ada 100 hektar ya? Ini juga untuk Pemkap maupun Pemkot Serang. Ini juga sangat sangat membantu kami. Kita berkolaborasi juga dengan pemerintah daerah. Gitu. Nah sini Bang. Wow, indah banget ya kalau petani itu sama TNI sama-sama turun ke sawah nih udah hasilnya lebih maksimal ya. Semoga, dan ini ada beberapa tempat yang membuktikan bahwa dengan
pendampingan, kemudian dengan kolaborasi pemerintah daerah, TNI dengan petani menghasilkan hasil tanah lebih besar gitu, Mas. Tapi abang sendiri emang hobi bertani dong? Tangan saya itu bukan tangan yang dingin, nanam toge aja mati togenya. Saya kalau pas bertani saya kurang bagus ini. Oh gitu, tapi Saya- tapi jiwanya di pertanian dong. Jiwanya saya untuk Indonesia. Jiwanya untuk Indonesia. Bagaimana mengoptimalkan kedudukan saya sebagai mempunyai amanah di sini dari komandan, ya harus berbuat gitu, Mas. Keren. Berbuat untuk rakyat. Ini petani nih salah satunya nih. Nah, ini namanya Pak Daya. Oh, Pak Halo, Daya. Pak Daya. Pak Daya semakin berdaya nih kayaknya nih. Apa kabar? Alhamdulillah. Suka TV Pak ya? Wah, enggak, saya suka di koran-koran. Sehat Pak Daya. Ini Pak Daya salah satu petani yang ada di sini ya. Iya. Waduh, gimana nih setelah didampingi dengan TNI dan teman-teman yang lain? Ya alhamdulillah ini Pak, kita minta bantuan ke Pak Dandim nih dari TNI. Ya ini ada beberapa yang bawaan dari Pak Dandim ini, Oh gitu. para ahlinya. Hasilnya beda? Pertama saya sih memang sangat kesulitan di sini Pak. Heeh. Apa faktur tanah apa saya nggak paham, jadi emang rada kurang. Nah makanya saya minta bantuan ke Pak Dandim ini supaya menurunkan tim. Oh gitu. Iya Pak. Hasilnya udah kelihatan ya? Ya ini pertumbuhannya udah bagus sih Pak. Udah bagus ya? Iya. Dari Oke. penyemaian, penanaman, ya mungkin ini akan dikawal terus Pak sampai panen. Semangat terus ya. Ya Pak. Oke. Dan di sana kita lihat juga ada, oh itu ya yang dibilang Ya ini teman-teman ahlinya tuh. ahlinya Pak. Wah, kalau ini siapa nih? Pak Danim? Ini Mas Eko. Oh ini. Gandeng Mbak, ini dari Cipayung, Jakarta. Waduh, saya ikut nyebura. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Eko, Ya. gimana nih rasanya bergabung dengan Pak Danim untuk mendemplot petani yang ada di Serang nih? Ya alhamdulillah sama Pak Dandim kita kerjasama supaya dari Babinsa sendiri ngerti tentang nanam yang baik Mas Narji, supaya program ketahanan pangan tuh bisa maksimal hasilnya. Emang pengaruhnya beda ya dari yang tidak menggunakan teori dengan menggunakan teori gitu? Jauh banget. Kemarin kalau hasil percobaan kita di Tirtayasa bisa meningkat sekitar 1,5% ya, dari awalnya 5 ton jadi 7 ton gitu. Wah, itu sih luar biasa ya. Ada 9 ton juga. Ada yang 9 ton kemarin. Ada yang 9 ton. Ya. Nah yang kita mau terapin di sini yang bisa potensi sampai 12 ton. Serius? Ya. Itu pengaruhnya itu dari cara atau dari benih atau dari semuanya? Dari semuanya, karena budidaya itu kan merangkul semua aspek, dibilang budidaya. Oh. Gitu. Misalnya dari benihnya nih, benihnya kita pilihin benih yang punya potensi sampai 15 ton. Itu Ya, kalau dari benihnya. dari benihnya. Ya, otomatis kita tanam yang memang dia bakalan bongsor, keluar bulirnya banyak, berasnya enak. Gitu. Ya, dari benihnya. Terus ini lihat, nanamnya di sini jajar legowo. Jajar Supaya- legowo ini yang belum tahu ya anak milenial, Nah. tolong diterangkan sedikit nih. Jajar legowo itu ini jaraknya di sini rapet, di sini lenggang. Nah, ini yang dibilang legowo. Oh, Nah, jadi ini dibilang jajar. Nah, gitu. berarti dikasih jarak ya. Iya. Ini yang rapat berapa? Ini berapa senti? Dari sini kita rekomendasi 25 cm. 25 senti. Nah, terus antara baris ini kita rekomendasi 15. Oh, ini 15 senti, Ya, karena- ini 20. Sebenarnya ada yang sampai 12 cm Bang Narji. Oh, gitu. Tapi karena kita lihat ini karakter benihnya bongsor, besar, jangan terlalu rapat-rapat amat lah, gedein dikit gitu. Itu manfaatnya jajar legowo apa sih Mas Eko? Supaya dapat efek pinggir. Kalau kita lihat sawah, efek pinggir tanaman padi itu selalu yang paling bagus, yang pinggir galengan. Itu apa sih? Kenapa dari pengaruh apanya Mungkin itu? karena mataharinya cukup. Matahari cukup. Ya. Terus kan ini jadi lega nih, akarnya jadi luas kan, nggak rebutan gitu loh. Nah ini yang kita harapin terjadi efek pinggir sehingga nanti hasilnya banyak. Oh, berarti emang efek pinggir itu berpengaruh ya? Ya. Nah, cara nanamnya gimana nih Mas Eko nih? Nah ini kita lihat nih, ini sekarang lagi proses penyulaman Bang Narji. Ini udah dilakukan penanaman sekitar 3 hari 4 hari yang lalu. Ah, Nah kita lihat mungkin ada yang stres bibitnya, ada yang petani nanamnya kurang rapet. Nah tugas Mas Tani itu ngawal supaya petani menjalankan SOP yang benar. Jadi kayak sekarang hari ini saya lihat, nanti saya baru kasih tahu petani ini harus dilakukan penyulaman gitu. nih coba saya contoh nih penyulaman nih. Yang iya. Ah, Kita lihat ini udah rapet Bang Narji. Ini udah rapet ya? Ya, mungkin ini. Iya. Ini ada benih-benih yang kurang maksimal. Kayak gini juga bisa kita ganti yang bagus. oh, berarti kita jangan pelit-pelit benih ya. Jangan. Nah, Dua tanaman aja. ya si ih, indah banget ya. Iya. Terus kita cari lagi nih yang kira-kira benihnya itu kurang baik ya. Nah, ini nih Longgar. yang masih longgar bisa kita rapetin lagi.
benih yang kita anggap itu kurang baik nih kayak ini ya. Udah kelihatan nih. Kita cabut. Nah. Nanam padi itu yang bener mundur kan. Tapi kalau maju juga hal yang biasa, Bang. gitu ya? Iya, karena biasanya udah digarisin duluan. Oh, sistem garis itu gimana tuh? Nah, ini udah dikasih penggaris, nah majunya tapi dia di sini, Bang, kanan ke gowo. Jadi maju. Ntar lu nih, jangan ngomong dulu nih. Iya. Kaki saya dimakan lumpur. Nah. Nah. Jadi kalau kemarin viral katanya nanam maju salah, di Serang sendiri yang udah pakai penggaris, nanam udah bisa maju. Karena apa? Karena ada legowonya, Bang. Jadi nggak ngerusak. Oh iya, nanam samping-samping ya. Gini kan. Malah dengan jajar legowo ini penanaman akan lebih efektif ya. Lebih cepat. Lebih cepat karena bisa kanan kiri. Iya. Nah, ini kita mulai dari prosesnya kita lihat yuk. Ini kok di sawah ada cewek cakep nih di sana. Siapa sih? Itu siapa? Anak saya. Hah? Pak Dandim, anaknya kok malah dijadiin petani? Pengen ada petani milenial. Iya, jangan yang ancur-ancur aja ke sawah ya. Petani itu menjadi pekerjaan yang dianggap rendah oleh karena tidak ada sektor yang lebih besar dari pertanian di Indonesia. Wah, ini ada bidadari di tengah sawah nih. Aduh, ini siapa nih, Pak Dandim? Ini anak saya namanya Salsa. Salsa. Kok cantik-cantik ditaruh di sawah? Biarin supaya jadi petani milenial. Ini petani milenial untuk membantu negara untuk meningkatkan perekonomian ini. Tapi mau emang orangnya? Mau nggak? Mau dong. Wah, ini cakep-cakep lagi ada di tengah sawah gini. Halo Salsa. Ini yang udah dibajak ya? Oke, Salsa. Ini sebelum dibajak tanah dicek dulu. Dicek dulu, Mas. Cek apanya? Ini kan kita ada alat RSC namanya, Rapid Soil Check. Jadi kebutuhannya kita bisa melihat pH, NPK, dan kelembaban. Jadi kita nggak asal kasih pupuk. Kalau kekurangannya kan petani sekarang kalau belum tahu apa-apa langsung dikasih semua. Oh gitu. Jadi, teknologi kita tergantung kebutuhannya aja. Ini nama setelah ini cara penggunaannya gimana nih alatnya nih? Ini kita basis Android. Heeh. Basis Android. Oh bisa Iya. connect ke handphone ya? Langsung ke handphone. Heeh. Kita dicolokin ke sampel tanah. Nih contoh nih. Ini, alatnya kayak gini ya. Ini kayak gini, Bang ya. Setelah ini kita colokin ke tanah. Colokin ke tanah. Mana aja ya? Kemana aja. Terus, Langsung di scan, langsung di scan. Ntar hasilnya via handphone. nih kayak contoh ini nih, NPK-nya nih. Iya, NPK-nya. Kelihatan. 26 gram per tan Pertanaman. tanaman ya. Itu untuk kebutuhan apanya 26 gram? Itu N, P dan K. Jadi di sini tertulis cukup, kurang, dan cukup kayak gitu. Kalau yang ini kok tambahkan gitu ya? Tambahkan kayak gitu. Jadi nggak semuanya kita tambahin. Tuh, buat para petani, terutama yang milenial, jadi yang namanya pupuk atau obat-obatan itu harus juga tepat guna, tepat takar ya. Dan ini salah satunya ada alat namanya ini. Rapid Soil Check. Sebelum dibajak kita cek. Cek dulu. Begitu sudah dicek kebutuhannya apa dari tanah tersebut baru dikasih. Baru dikasih. Ini kalau ini berarti tambahkan berapa nih? Idealnya? Ini idealnya ditambahkannya 2,6. Itu yang kurangnya aja. Itu kekurangannya segitu ya? Kurangnya aja. Jadi udah Sampai pas. dengan biaya, sampai Mas. harganya. Oh maksudnya gimana? Jadi 1 hektar berapa kebutuhannya itu kelihatan semua nanti. Iya. Untuk biaya obat-obatan nih maksudnya gitu? Iya, pupuk kayak gitu. Berarti kayak ini kekurangan segini. Kekurangan. Jadi Ini yang ditambahin cuman ini aja kan, yang N-nya aja. Jadi harganya cuman 175.000. Jadi petani bisa efisiensi ya. ngepres harga di biaya pupuknya. Jadi nggak semuanya dikeluarin. Ngomong-ngomong kok cantik-cantik ke sawah ini.
Karena hobi kita. Hobi. Karena ayah saya juga seneng nih di pertanian, jadi saya turun ke sana. Semangat. Semangat. Aduh. Taruh semangat. Emang dulu jurusannya pertanian? Pertanian saya. Ini nih nggak melenceng, jurusan pertanian turunnya ke sawah ya. Kadang-kadang lu udah jurusannya ini, ya kerjaan cari yang enak. Emang kayak begini nih, kerjaan itu jangan cuma enak, tapi ngenakin orang. Nah itu. Bantu sesama kita. Bantu sesama. Ini udah punya pacar belum? Aduh, belum. Ya Allah, ya di sawah mulu gimana mau dapat pacar? Nah, setelah proses kayak begini berarti baru ya kita bajak. Bajak di sana. Kita belanja tuh. Belanja. Estimasi harganya berapa? 175.000. Terus? Biasanya 3 juta, 4 juta, ini cuma 175.000. Petani itu juga intinya harus cerdas ya. Berarti tugasnya TNI itu mencerdaskan petani. Ya, membantu. Mencerdaskan tuh dosen dan guru kalau kita Membantu petani itu yang keren. Dari tadi ngikutin mulu nih. Manis kita. Soalnya Mas Nasi manis orangnya. Berarti alat ini keren banget ya. Keren banget, Mas. Jadi ini kita cuma butuh waktu 15 detik untuk tahu kebutuhan pupuk di lahan saat ini. Sampai dengan kebutuhan harganya ya. Kebutuhan harga. Buatan mana ini? Ini Indonesia. Kita asli Bandung buatannya. Buatan Bandung. Bandung. Kita dari Habibie Garden. Ini kalau kita mau jual, beli di mana? Bisa langsung ke Habibie Garden ya. Ke saya langsung kontak personnya bisa, atau ke teman saya, ke tim saya. Berarti Ini sangat ini menyelesaikan masalah masalah petani ya. Benar. Kadang-kadang di kampung saya di Pekalongan itu petani bilang, oh modalnya aja pupuknya, oh ini 3 juta. Karena nggak pakai teori. Begitu udah ada alat ini mungkin nanti suatu hari saya bawa ke sana. Ini berarti kebutuhannya cuma segini. Ntar tinggal dikalkulasi. Berarti kan bisa efisiensi ya. Efisiensi biaya. Sangat membantu. Telat saya kenalnya nih sama Mbak Salsa nih. Coba dari dulu ya. Iya. Oke Mbak Salsa, Pak Danim, kita lihat lagi di sana kok makin banyak tentara di sana. Itu Daramil, Babinsa di sana. Yang tiap hari dengan petani, Mas. Waduh, ini lebih menarik lagi ya, saya ke sana. Lihat Dan Ramil naik traktor, biasanya naik tank. Makasih Salsa. Ayo cepat, Daramil. Maju sini. Mana? Sehat? Sehat? Sehat Ibu. Oke. Matikan mesinnya. Apa? Belum berani saya. Ya kita matikan dulu mesinnya. Wih, keren banget sini Ibu. Silakan. Ini dengan Ibu Susanti ya, Letnan 1. Siap. Kok Dan Ramil mau-maunya udah cantik-cantik turun ke sawah gitu loh. Ya gimana ya? Senang aja, Mas. Seneng. Senang. Ya. Gimana rasanya gabung dengan petani? Ya pertama pelajaran pertama sekali, alhamdulillah. Kami kan salah satu TNI ini adalah programnya Poktaning, kekuatan ketahanan pangan. Kebetulan beliau dan Dim juga kita dapat program dari pimpinan bagaimana meningkatkan taraf bibit petani. Salah satunya kami ya ini terjun. Kayak begitu ya. Siap membantu petani. Iya. Tapi sebagai seorang perempuan loh, turun gitu langsung. Ada yang protes nggak gitu? Ini Sri Kandi, Mas. Oh Sri Kandi ya. Alhamdulillah aman Mas, nggak ada yang protes. Justru belajar banyak dari petani, kemudian juga rekan-rekan dari petani-petani muda milenium, dari Mas Tani, dari Habibie, banyak belajar. Nah itu pelajaran apa sih yang bisa diambil dari TNI, dari petani? Ya pertama satu, TNI ini dalam peran serta membantu masyarakat, mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya, memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Contohnya kalau dari kami kan petani ini kesulitannya alsin Mas. Alat-alat seperti ini kita masih menggunakan bantuan atau peminjaman dari provinsi. Oh jadi ini kalau petani ingin makmur ya kalau bisa petani kita kayak petani luar negeri Mas. Iya Punya ya. alat sendiri. Gitu. Betul ya Komandan ya? Ya semoga aja program ketahanan pangan ini bukan hanya program slogan ya, tapi semua infrastruktur pertanian juga memang harus disokong gitu. Benar banget. Kayak gitu. Aduh keren banget ya. Perempuan jangan pernah takut. Sekarang itu kita yang namanya laki perempuan itu sama aja. Ya. Yang penting semangat hidup kita. Benar. Kita mau turun ke sawah. Ya. Keren banget. Nah ini Pak, sebelum kita tutup nih, biasanya di sini ada yel-yel nggak buat penyemangat petani gitu? Pasti ada dong. Ada ya. Pasti ada. Wah itu kalau kita kumpulin dulu deh semuanya ya. Ayo petani Kita kumpul, sini. semua kumpul. Mamang, sini Mamang. Ayo sini, Wah. ayo. Ayo, Babinsa, ayo, para Babinsa. Ayo sini, cepat sini.
abang-abangan gue, adik-adian gue. Ini sebagai penutup dari tayangan ini. Semoga lu bisa mengambil hikmahnya ya, manfaatnya dari tayangan ini, bahwa kita itu sebagai bangsa itu yang penting apa? Kesatuan, persatuan, dan kebersamaan. Ya. Akhirnya kita lihat di sini petani sejahtera, TNI-nya pun akan lebih semangat lagi. Karena negara semakin sejahtera, tingkat keamanan pun akan semakin meningkat. Ya. Oke, kita biar semangat, kita yel-yel dulu deh. Gimana yel-yelnya? Sama TNI, petani kuat, negara hebat. Yeay. Petani milenial, no baper, no minder, jadilah leader. Jangan lupa subscribe, like, and comment channel YouTube Abang Narji. Assalamualaikum.